kata-kata silaturahim dan silaturahmi bukan untuk sahabat atau teman, tapi untuk orang-orang yang punya hubungan kekerabatan juga. Tadi dari bapak kita, dari ibu kita, dari anak kita, itu baru yang punya hubungan dengan mereka, itu yang punya hubungan kekerabatan. Adapun teman, sahabat, itu gak bisa pakai kata silaturahmi atau silaturahim, karena mereka bukan kerabat kita. Biasanya ada yang salah kan? Reuni akbar silaturahim, padahal itu tidak pas, ya. Karena silaturahmi hanya untuk hubungan kekerabatan saja. Baik. Hak yang pertama, wajib kita menyambung tali silaturahim kepada kerabat. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 26. Allah berfirman, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan tunaikanlah hak-hak kerabat kalian dan fakir miskin dan para musafir, dan jangan kalian berbuat mubazir. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia sambung hubungan kekerabatannya. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa yang sering kita baca. Ayat yang pertama, apa kata Allah? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kalian kepada Allah dari memutuskan hubungan tali silaturahim. Ini kan ayat yang sering dibaca oleh para khatib. Maknanya takut kalian dari memutuskan hubungan silaturahim. Dalil yang ketiga, hadis Rasulullah SAW menjelang kematian beliau. Ini diantara wasiat beliau yang terakhir menjelang wafatnya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban yang disahihkan Syekh Albani. Rasulullah berwasiat, arhamakum, jaga hubungan kerabat di antara kalian, jaga hubungan kerabat di antara kalian. Maka ini hak yang pertama, kita menyambung tali silaturahim. Bagaimana caranya menyambung tali silaturahim? Yang pertama, az-ziyaratu, dengan cara mengunjungi kerabat-kerabat kita. Yang kita punya kemampuan mengunjungi kerabat kita. Bahkan Rasulullah menyebutkan banyak sekali keutamaan dari menyambung hubungan kekerabatan. Yang pertama, silaturahim sababun li ziyadatil mali wa sa'atir rizqi. Menyambung hubungan kekerabatan sebab bertambahnya harta dan luasnya rezeki. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah yang masyhur dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Apa yang dimaksud dipanjangkan umurnya itu? Bukannya umur udah ditetapin di Lauhil Mahfuz. Apakah bisa berubah? Bisa berubah tidak? Apa ya keberkahan ya?
Ada dua pendapat di kalangan ulama tentang makna dipanjangkan umurnya. Yang pertama, umurnya betul-betul dipanjangin kalau dia menyambung silaturahim. Yang tadinya ditetapkan dalam catatan malaikat 60 tahun, karena dia sering nyambung silaturahim, Allah tambah jadi 80 tahun. Karena yang namanya takdir dalam catatan malaikat itu bisa diubah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dipanjangkan umurnya di sini, umurnya pendek, tetap segitu saja, tapi namanya disebut-sebut setelah dia meninggal dunia. Ini makna dipanjangkan umurnya. Umurnya tetap segitu, 60 tahun meninggal. Tapi setelah dia meninggal, namanya harum, disebut-sebut kebaikan. Di antara sebabnya karena dia suka menyambung tali silaturahmi. Ini yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, keutamaan menyambung tali silaturahim. Silatul arham sababun litulil umuri wan najati min maitatis su. Menyambung hubungan tali silaturahim menjadi sebab dipanjangkan umur dan diselamatkan dari kematian yang su'ul khatimah. Diselamatkan dari kematian yang su'ul khatimah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Rasulullah bersabda, silaturahimi wa husnul jiwari yu'ammiranid diyar wa yazidani fil a'mar. Menyambung hubungan kekerabatan dan berbuat baik kepada tetangga itu akan menjadikan keberkahan dari umur orang tersebut dan rumah yang ditempati dan juga menambah umur orang tersebut. Ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ini yang harusnya motivasi kita menyambung silaturahim. Kata ulama, silatul arham sababun lil husuli ala ma'iyyatillahi wa hifzihi wa nasrihi wa taufiqihi. Menyambung hubungan kekerabatan menjadi sebab Allah berikan pertolongan, Allah jaga dia, dan Allah limpahkan taufik dan hidayah kepadanya. Subhanallah. Allah tolong dia, Allah jaga dia, dan Allah berikan taufik kepadanya. Sebab nyambung hubungan silaturahmi. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang masyhur. Kisah tentang Rasulullah pulang dari Goa Hiro setelah dapat wahyu yang pertama. Rasulullah pulang ke rumahnya dalam keadaan apa? Takut, menggigil. Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Hatta dhahaba anhu raw. Sampai hilang itu rasa takut dan gemetarnya, baru Khadijah bertanya, "Ada apa wahai suamiku?" Jawabannya Rasulullah apa? Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku takut akan apa yang menimpa diriku. Apa jawabannya Khadijah? Beliau berikan ketenangan. Kata Khadijah, kalla wallahi ma yuhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Apa sebabnya? Apa sebabnya Rasulullah nggak akan dihinakan? Dikasih tahu sama Khadijah, innaka latasilu rahim.
Sesungguhnya engkau orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Ini kalau kita mau jadi orang yang tidak dihinakan oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, senantiasa menyambung tali silaturahim. Ya, janjinya ini nggak akan dihinakan dan juga nggak akan ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Kita break dulu untuk mendengarkan azan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah. Baik, kita lanjut ikhwah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjut masih membahas keutamaan menyambung silaturahim. Yang keempat, keutamaan menyambung hubungan kekerabatan, silatul arham sababun lidukhulil jannah. Menyambung silaturahim sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 21. Allah berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Orang-orang yang menyambung apa-apa yang Allah perintahkan untuk dia menyambungnya, dan dia takut kepada Rabb-nya, dan dia takut akan buruknya yaumul hisab, maka itulah ciri-ciri penghuni surga. Maka ini diantara keutamaan menyambung hubungan kekerabatan. Yang kelima, keutamaan silaturahim, silatul arham min ahabbil a'mali ilallah. Silaturahim di antara amal yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda ketika ditanya,
Ayyul a'mali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, imanun billah, beriman kepada Allah. Laki-laki itu bertanya lagi, summa, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, silaturrahim, menyambung hubungan silaturrahim. Ini hak yang pertama, kita sambung hubungan kekerabatan. Yang kedua, hak kerabat kita yang wajib kita tunaikan, an nuqaddimahum fi kulli syai'in, mendahulukan mereka dalam setiap perkara. Dalam hal apa? Undangan. Dalam hal apa? Sedekah. Dalam hal apa? Memberikan hadiah. Kerabat lebih didahulukan dari yang lainnya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, shadaqatun 'alal miskini shadaqah. Bersedekah kepada fakir miskin, pahalanya cuma satu. Shadaqatun 'ala dzil qarabati isnatan. Bersedekah kepada kerabat, dua pahalanya. Pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahim. Ini dalil bahwasannya kerabat kita harus didahulukan. Antum mau buat acara, misalnya walimah, acara khitanan, yang harus didahulukan undangannya itu ke kerabat. Kita kan sering salah, teman duluan yang didahulukan atau tetangga duluan yang didahulukan, padahal harusnya kerabat kita yang didahulukan untuk dapat undangan, untuk dapat sedekah atau juga hadiah. Bahkan sahabat Abu Talhah ketika beliau ingin mewakafkan kebunnya yang bernama kebun Bayruha, kebun yang begitu bagus dan istimewa. Kan ketika turun firman Allah, la tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian gak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Sahabat Abu Talhah datang kepada Rasulullah. Kata Abu Talhah, ya Rasulullah, telah turun firman Allah, kalian gak akan dapat kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta yang paling saya cintai kebun Bayruha, maka saya wakafkan ini untuk kaum muslimin. Apa jawabannya Rasulullah? Bakhin. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Tapi kata Rasulullah, malun rabihun, harta yang sangat mendatangkan keberuntungan. Tapi kata Rasulullah, inni aro anna ja'alaha fil aqrabin. Lebih baik engkau wakafkan untuk kerabat dan anak keturunanmu saja. Ini yang disebut dengan wakaf dzurri. Antum baru dengar kayaknya wakaf dzurri. Wakaf itu ada dua. Wakaf khairi sama wakaf dzurri. Kalau wakaf khairi itu boleh digunakan seluruh kaum muslimin. Tapi kalau wakaf dzurri hanya boleh digunakan untuk anak keturunan saja. Atau untuk kerabat. Ini solusi bagi orang yang biasanya gak mau rumahnya dijual sampai dia meninggal. Kan ada orang tua yang kayak gitu ya. Rumahnya gak usah dijual. Nanti buat kalian ngumpul saja. Ya.
Maka solusinya berarti dia wakafkan untuk kerabat dan anak keturunannya. Ini yang disebut dengan wakaf dzurri. Dan ini dibolehkan. Berarti nanti setelah wafat, rumah itu nggak jadi warisan. Rumah itu boleh digunakan saja. Nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh diwariskan. Sama seperti wakaf. Kan wakaf gitu konsekuensi. Nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahkan, nggak boleh diwariskan. Maka kalau dia katakan, saya wakafkan ini untuk anak keturunan dan kerabat, hanya boleh digunakan saja, tidak boleh dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Lihat, ternyata Abu Talhah disuruh wakafin untuk siapa? Kerabatnya. Ini menunjukkan begitu besarnya hak kerabat kita. Ya. Yang ketiga, yang terakhir ini, haknya kerabat yang wajib kita tunaikan. Alla naqta'aha mahma kanatil asbab. Gak boleh kita putus tali silaturahim apapun sebabnya itu. Apapun sebabnya itu. Biasanya kan yang mudah memutuskan silaturahim karena gara-gara warisan. Itu paling sering itu. Maka tetap kita dizolimi, hak kita nggak diberikan, tetap kita nggak boleh memutuskan silaturahim. Bahkan itulah makna silaturahim kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi orang yang disebut nyambung tali silaturahim, idza qata'at rahimuh, kalau tali silaturahimnya diputuskan, wasolaha, dia justru terus menyambungnya. Itu yang disebut dengan orang yang menyambung tali silaturahim. Bahkan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat Uqbah, "Ya Uqbah, wahai Uqbah bin Amir, sil man qata'aka, sambung hubungan kerabat dengan orang yang memutuskannya kepadamu. Wa a'ti man haramaka, berilah kebaikan kepada orang yang jahat kepadamu. Wa a'rid amman zolamaka, dan maafkanlah orang yang berbuat zolim kepadamu." Berarti di sini kalau kita ada yang mutusin silaturahim kerabat kita, maka kita tetap menyambungnya. Dan haram hukumnya ikhwah, tidak bertegur sapa dengan kerabat kita lebih dari 3 hari. Ini termasuk dosa besar. Gara-gara masalah warisan, gak mau tegur sapa antar kerabat. Rasulullah bahkan mengancam dalam hadis riwayat Abu Daud. Kata Rasulullah, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Wa man hajara akhahu fauqa salas famata dakhalanna. Siapa yang enggak tegur sapa sama saudara muslimnya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, kata Rasulullah, sudah pasti masuk ke dalam neraka. Bayangin Rasulullah yang pasti kan? Apalagi dia enggak tegur sapanya sama kerabatnya. Enggak tegur sapa sesama muslim saja lebih dari 3 hari, ya, dan dia meninggal, dakhalan nar, masuk neraka, kata. Apalagi kepada kerabatnya. Ya. Begitu juga Rasulullah mengancam dalam hadis riwayat Muslim, "Inna abwabal jannati tuftahu kulla yaumil isnaini wal khamis." Sesungguhnya
pintu-pintu surga dibuka oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfiru kullu dzambin min 'abdin muslim. Allah ampuni seluruh dosa setiap muslim illa rajulan, kecuali satu golongan. Bainahu wa baina akhihi syahna, antara dirinya dengan saudara muslimnya masih memiliki benci dan permusuhan yang mereka nggak mau bertegur sapa, apalagi sama kerabatnya. Ya, nggak diampuni dosanya. Kata Allah kepada malaikatnya, "Aziru hadaini hatta yastaliha." Tunda pengampunan untuk dua hambaku ini sampai keduanya mau berdamai. Bayangin, ampunannya ditunda sama Allah gara-gara nggak mau tegur sapa dengan saudara muslimnya, apalagi kepada kerabatnya. Yang ketiga, bahaya memutuskan silaturahim dan dia nggak mau tegur sapa sudah dengan kerabatnya, dosanya seperti membunuh saudara muslimnya. Ini dari sisi dosa ya. Dosanya besarnya seperti membunuh saudara muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kata Rasulullah, "Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi." Siapa yang tidak mau bertegur sapa dengan saudara muslimnya sampai 1 tahun lamanya, maka itu sama dengan meneteskan darahnya, sama dengan membunuhnya. Nah ini hak yang ketiga, nggak boleh kita putuskan silaturahim apapun sebabnya itu. Selesai hak-hak kerabat, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafaddal. Tafaddal. Wah, udah pada lapar ini, nggak ada yang nanya. Kerabat tadi, mereka yang memiliki hubungan dengan bapak kita, ibu kita, anak laki-laki kita, anak perempuan kita. Jadi mereka yang punya hubungan dengan itu tadi. Atau hubungan tadi, hubungan apakah dia, misalnya anak kita punya anak, berarti kan cucu dia kerabat. Ya, ya. Iya, hubungan darah masih memiliki hubungan darah dengan kita. Ya. Nah, taufik, hidayah, barokah. Hidayah itu kan ada dua. Ada hidayatul irsyad, berupa petunjuk, yaitu berupa ilmu agama. Ada hidayatul taufik, yang itu hak prerogatifnya Allah. Jadi sebetulnya hidayah itu ya masuknya hidayah taufik. Kalau itu memang hak prerogatif Allah Ta'ala. Jadi kalau hidayah itu hidayah irsyad kan cuma berupa ilmu agama. Atau orang dia mendapati sesuatu yang menyebabkan dia dapat hidayah. Itu namanya hidayatul irsyad. Tapi kalau hidayatul taufik itu hak prerogatif Allah sudah. Untuk memilih hamba itu dapat hidayah atau tidak, yaitu berupa apa? Berupa kekuatan beramal.
berupa mengamalkan ilmu itu hidayah taufik. Ya. Adapun barokah ihwa maknanya itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maknanya kalau waktu kita berkah, berarti waktu itu akan senantiasa menambah kebaikan pahala kita. Kalau harta kita berkah, berarti harta itu kita gunakan untuk menambah pahala kebaikan kita. Kalau ilmu kita berkah, ilmu kita pun menambah pahala kebaikan kita. Itu baru namanya berkah. Karena ada orang yang hartanya semakin banyak, semakin gak taat sama Allah. Itu berarti gak berkah hartanya. Ada orang yang ilmunya bertambah pun gak semakin taat sama Allah. Itu juga ilmunya tidak berkah. Gitu. Ada orang yang panjang umurnya gak semakin taat. Berarti umurnya juga gak berkah. Gitu. Itu makna keberkahan. Adalah. Ada orang yang dia belajar ilmu agama cuma sekedar dikoleksi saja, nggak diamalkan. Ya, antum nggak tahu itu orang-orang yang dia terjerumus dalam liberal itu kan mereka rata-rata alumni pesantren itu, ya kan? Rata-rata alumni pesantren itu. Tapi akhirnya jadi sesat. Ya, kenapa itu? Ya ada pengaruh berarti. Dulu belajar ilmu agama 6 tahun di pesantren, keluar kok jadi liberal gitu. Ya, keluar jadi menyatakan semua agama sama, bolehnya nikah sesama jenis, ya. Padahal alumni pesantren. Ya. Nah, maka ada saja orang-orang yang ilmunya nggak berkah gitu. Karena tadi dia sekedar untuk mengamalkan atau sekedar untuk berbangga-bangga dengan ilmunya saja. Alhamdulillah ya. Maka itu yang harus kita waspadai. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Kerabat itu suaminya baru ini kan kan utang dia dan kerabat sana akan menikahkan anaknya Dengan laki-laki itu. enggak anaknya kerabat anak itu akan menikahkan kerabat anak istrinya buat akan menikahkan anaknya mana mana dasar bagaimana nah istrinya balik Tapi agamanya Islam atau Kristen? Baik, iya. Berarti istrinya yang kerabat antum. Baik. Ini berarti berkaitan dengan menghadiri undangan non-muslim. Ya. Kalau tadi antum katakan bahwa suaminya ternyata non-muslim karena memakai salib tadi. Kalung salib. Kalau memang kita diundang, apakah dia muslim atau tidak, maka perkara yang paling pertama kita boleh datang atau tidak kan, apakah ada kemaksiatan atau tidak di acara tersebut. Kalau ada kemaksiatan, jelas kita nggak boleh datang. Apakah di situ ada peringatan hari raya orang non-muslimnya, atau ritual-ritual kesyirikan, atau di dalamnya ada musiknya, atau di dalamnya diedarkan minuman-minuman khamr. Kalau kita tahu seperti itu ya nggak usah datang. Tapi kalau memang ternyata di acara pernikahan itu nggak ada kemaksiatannya, kita datang. Gitu. Ya, jadi itu saja. Apakah ada kemaksiatan di dalamnya atau tidak?
Karena memenuhi undangan walimah hukum asalnya wajib ya. Selama kita nggak ada uzur syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah ya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, "Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha." Apabila salah seorang di kalian diundang menghadiri walimah, maka dia wajib mendatanginya selama tidak ada uzur syar'i. Dan di dalam acaranya tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Tafadhol Pak Petra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairi. Khairi untuk seluruh kaum muslimin. Iya, zuri. Iya. Iya. Jadi yang pertama, kalau dia mau wakaf zuri tadi, dia harus pastikan dia mewakafkannya sebelum meninggal dunia. Yang kedua, dia juga harus melihat kondisi ahli waris. Dia boleh melakukan wakaf zuri itu kalau memang dia merasa ahli warisnya yang nggak butuh warisan. Kayak antum kan nggak butuh warisan. Jadi kalau dia lihat semua ya nih, sudahlah jadi tempat ngumpul saja. Kan yang lain sudah pada mapan gitu. Maka boleh orang tua sudah rumah ini wakaf saja untuk sebagai tempat ngumpul, dimanfaatkan. Maka boleh. Iya, ada ketetapannya. Iya. Kalau dia ada ahli waris yang membutuhkan, nah itu nggak boleh. Karena haknya ahli waris itu lebih diutamakan. Kata Allah kan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Takutlah kalian kalau kalian tinggalkan sepeninggal kalian keturunan kalian yang lemah. Lemah di situ termasuk dalam masalah finansial. Jadi jangan sampai dia wakaf, anaknya susah hidupnya. Karena nggak punya bagian dari ahli warisnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Ada lagi? Nah, tafadhal. Orang tua itu mungkin nggak tahu apa ya, tangan kan, nah iya cara prinsip ya lah kerabat-kerabat yang tangan seterusnya karena ya kerabat-kerabat yang tangan Menuntut. untuk atau istilahnya ya tangan Nggak bisa. Wakaf itu nggak bisa dibatalkan. Ya, kalau sudah diserahkan itu sebagai wakaf, maka nggak boleh anak keturunan, kerabat itu menuntutnya. Karena wakaf itu akad lazim.
Akad lazim itu nggak bisa dibatalkan secara sepihak. Ya. Makanya kalau sudah terlanjur tadi, sudah diwakafkan, kalau dia memang nggak tahu ya nggak berdosa, namanya juga nggak tahu. Ada kerabatnya yang ternyata butuh. Dia sudah terlanjur wakafkan, maka sudah berarti itu digunakan untuk wakaf. Jadi nggak bisa diambil kembali oleh ahli warisnya kalau sudah diwakafkan. Syarat wakaf itu apakah Iya, karena itu lebih kuat. Lebih kuat secara hukum. Ya, kalau saksi sih nggak ada kewajiban, hanya dianjurkan saja. Ya, karena untuk lebih kuat secara hukumnya. Ya, yang lebih penting itu ditulis memang karena supaya sebagai penguat dan nggak ada lagi nanti ahli waris yang nuntut. Kan kebanyakan kasus gitu, tanah udah dijadikan masjid, rumah, pendidikan, akhirnya dituntut lagi sama ahli waris karena nggak punya kekuatan tadi. Kalau ada tulisan kan ada bukti bahwa ini sudah diwakafkan. Ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Tafadhal. Misalnya Ah, kok bisa ngundang antum? Oh, nggak sih, Lis. ini PRT nulis nomor rumah saya. Oh gitu ya. Iya. Jazakallah khair. Kaidahnya ihwa, selama undangan itu bersifat khusus untuk antum, maka tetap wajib datang. Kecuali dia ngundangnya lewat WA. Untuk warga RT sekian, saya undang ke acara walimah. Itu baru nggak wajib. Kalau undangannya secara kolektif. Tapi selama undangannya secara pribadi khusus, tetap wajib datang. Pernikahan aja kan? Apa? Nah, kan yang wajib dihadir. Iya, untuk pernikahan. Ya, walaupun yang undangan nggak kenal sama yang kita, iya, tetap. kalau nggak kasihan kan Kalau undangan gajian kan undangan menuntut ilmu, itu mah dari asalnya sudah wajib ya. Selama nggak ada uzur syar'i. Jadi kalau undangan walimah itu bersifat kolektif, baru kita nggak wajib datang. Ya, tapi kalau sifat pribadi untuk fulan beserta keluarga, maka wajib datang. Selama nggak ada uzur syar'i. Ya, kalaupun antum berhalangan, ya antum sampaikan saja. Mohon maaf nggak bisa hadir. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup? baliknya ya, Apa? kalau kita nggak diundang meskipun dia aku harus kita datang. Haram kita datang, nggak boleh. Nggak boleh kita datang ke acara walimah yang kita nggak diundang di dalamnya. Ya. Jadi kalau menumpang makan nggak? Sama mau numpang makan kayak ini ya. Kan Harap. katanya gini Ustaz, kita bawa amplop, masih bukan diundang, nggak ikut makan. Tetap aja bukan hak. Selama nggak diundang maka dia nggak ada ya kebolehan untuk datang ya. Karena kan biasanya dia sudah ngitung porsi kan gitu ya. Akhirnya gara-gara dia datang nggak diundang jadi kekurangan ya. Itu zolim kan ya. Maka nggak boleh dia datang kalau nggak diundang ya. Jadi antum jangan maksain datang kalau mantan nikah nggak diundang.
Ada lagi, tafadhol. naik naik banget kan yang sampaikan ada kamu ada kalau kita memaafkan Ya. tetapi yang dan ada kayak macam ramah kita jadi Nggak ada yang ngelola gitu. ada yang olah Hmm. kan pasti olah pasti yang masalah masalah penerimanya Iya. main sih dia itu dan akhirnya dari pihak keluarga cara tahu yang alih Untuk kepentingan keluarga itu. baik yang alih ke pihak di wakafnya tapi bukan langsung yang wakaf dari pihak wakaf Iya. itu dikelola Dikelola untuk apa? belum tahu sih untuk siapa sih Oh. istilahnya masih untuk akan berdasarkan Iya. Iya, jazakallah khair. Memang kalau ternyata barang yang diwakafkan sudah terhenti manfaatnya, itu ulama membolehkan untuk dijual. Kemudian diganti dengan yang lebih bermanfaat. Contoh misalnya tadi rumah sudah diwakafin untuk belajar tajwid Al-Quran. Ya, kalau ternyata nggak ada lagi yang belajar tajwid, maka berarti dialihfungsikan saja. Yang penting itu tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin. Jadi boleh dialihfungsikan. Ya, yang penting jangan untuk kepentingan keluarga tersebut pribadi, nggak boleh. urusan kan ada orang lain yang sampai yang kali keluarga paham pengelolaan Kalau nazir wakaf, itu kan yang nunjuknya orang yang mewakafkan. Jadi dalam transaksi wakaf itu kan ada orang yang mewakafkan disebut wakif, ada nazir wakaf yang dia pengelola wakaf. Maka selama orang yang mewakafkan ini, ya, dia menunjuk dia sebagai pengelola, ya sudah berarti dia pengelolanya. Ya. Jadi kecuali ya wakif ini yang memang dia ingin mengganti nazir wakafnya. Maka selama wakif itu menetapkan dia nazir, ya sudah, nggak perlu diubah. Ya, yang menjadi pengelolanya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Ada lagi? Iya. Belum pada lapar kan? lagi kabar misalkan karena itu kita sudah nolongnya nih nolongnya misalkan dan jangan tapi dengan harapan itu berubah orang kerabat kita itu berubah gitu ya misalkan kita jadi baik lagi mungkin sama sedikit. Nah ini kerabatnya ini misalkan kalau bahasa Sundanya bergong jadi bergong diri lah. Nah apakah itu wajib kita tulis tolong kerabat atau Tetap selama dia kesusahan tetap. Ya. tapi dengan kesusahan karena dengan dirinya sendiri nggak mau berubah kayak nggak mau berubah gitu ya udah aja minta pemberian misalnya. Oh, kalau dia memang ternyata mentalnya peminta-minta, antum kasih pekerjaan kan?
berarti dia mau bekerja. Ya. Selama dia mau bekerja dengan pekerjaan yang antum kasih, ya nggak apa-apa. Kecuali dia maunya minta saja tanpa bekerja, itu nggak boleh. Tapi kalau yang antum kasih pekerjaan, ya nggak apa-apa. Dia bekerja dengan pekerjaan itu dan dia dapat penghasilan dari situ. Adapun urusan berubah, kewajiban kita kan cuma dakwah. Urusan hidayah taufik ya kita serahkan kepada Allah gitu. Jadi jangan paksa orang itu berubah seolah-olah ya karena kita bisa melakukan ya enggak lah. Ya, semua karena hidayah Allah kan. Kewajiban kita sudah, kita bantu dia, susah, kita dakwahi dia juga. Setelah itu dia berubah atau tidak, kita tawakal kepada. Ya. Karena innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Engkau hanyalah pemberi peringatan saja, bukan orang yang bisa memaksa. Baik, kita cukupkan materi sesi yang kedua di malam hari ini. Sesi selanjutnya kita lanjut ba'da subuh ya. Insya Allah. Atau nanti malam, jam 1 malam. Kalau daurah kan padat memang. Baik, kita cukupkan ikhwah. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.